yaitu di Singkawang sama di Pontianak. Sementara aku tuh yang megang di Pontianak. Nah, aku dimusuhin satu perusahaan, teman-teman. Jadi tuh aku difitnah, aku dibilang karena aku kan baru di perusahaan itu, tapi aku sudah dikasih yang posisi paling tinggi kan di perusahaan itu kan. Terus untuk teman-teman yang lain tuh sementara mereka itu, Waalaikumsalam Kak Nurjana, Aminah, Waalaikumsalam. Sementara mereka itu kan udah lama kan, jadi tuh ada yang udah 2 tahun, ada yang 1 tahun lebih gitu kan, ada yang 2 tahun lebih, tapi mereka masih di situ aja gitu. Sementara aku baru 1,5 bulan langsung diangkat tuh. Nah, terus banyak lah tuh fitnah-fitnahan yang tidak baik. Terus dibilang aku tuh ya macam-macam lah, dekatin ininya direkturnya, terus main hati, main apa, pokoknya kayak gitu, main dukun, semua tuh difitnah habis-habisan aku. Nah, terus yang membela aku itu adalah direkturnya apa namanya, ya komisaris, yang aku dekat sama komisaris. Terus direkturnya membela aku ya kan. Tunggu dulu sebentar. Nah, terus ya kemute, ada suara yang tidak nyaman didengar. Terus di situ dimusuhin tuh kan. Nah, terus ada direkturnya kebetulan cewek, orang Chinese gitu kan. Nah, dia nih yang belain aku gitu. Tapi masih enggak juga, yang namanya manusia tetap aja manusia. Nah, setelah mereka itu beberapa orang berhentikan dari perusahaan itu karena memfitnah aku terlalu tajam, baru mereka itu berubah baik, minta maaf sama aku dan lain sebagainya, seperti itu. Karena aku memang nggak ada dendam, nggak ada rasa marah atau apa ya, dan aku tidak melakukan hal itu kan, jadi aku nggak merasa sakit hati, biasa aja, cuman nggak nyaman aja gitu, karena kita dalam satu kantor tiap hari ketemu ya kan, lihat wajah yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik ya, terus apa namanya, kayak apa sih kalau misalnya kita yang gunjingan ya namanya ya. Nah, tiap hari kan kayak gitu kan, kita nggak enak ya, seperti itu. Jadi percuma teman-teman kita jelasin ke orang yang tidak suka sama kita, percuma. Ya udah, kita cukup lihatin aja, buktiin aja bahwasanya tuh kita nggak seperti apa yang mereka pikirkan gitu. Kita tuh cuman orang itu kan banyak ya yang di hadapan kita nggak mungkin bisa menutup mulut mereka semua ya kan, kita nggak bisa buka kuping mereka semua, kita cuma punya satu mulut sama 2 kuping dan 2 tangan, jadi pakai tangan ini untuk tutup kupingnya, dah kayak gitu. Terserah orang mau ngomong apa, kalau yang nggak baik-baik tentang kita, kalau yang baik-baik ya udah kita ambil gitu. Ini teman-teman kalau misalnya salamnya nggak terjawab, kelewat sama aku, mohon maaf ya. Majulah agama bersatu umat Islamku, ya benar itu, Masya Allah, mulia sekali hatimu, Masya Allah, tabarakallah, amin. Semoga aku juga sedang berusaha untuk terus memperbaiki diri ya teman-teman. Aku tuh tiap hari loh, kayak tadi aja aku doa tuh ya Allah, lembutkanlah hati hamba ya Allah, lembutnya sebagaimana Engkau melembutkan besi Nabi Daud, lapangkan dada ini seluas langit dan bumi. Karena saya harus terus latihan teman-teman, latihan untuk melembutkan hati. Kita tidak mudah loh untuk melembutkan hati, menerima kata-kata yang tidak baik, menerima hujatan, menerima cacian, makian, itu tuh sebenarnya manusiawi banget, kita tidak mudah teman-teman.
Rasulullah aja tuh bisa sedih, ya kan? Malaikat aja tuh bisa geram sama perilaku-perilaku umat-umat manusia-manusia yang seperti itu. Apalagi kita manusia biasa, ya kan? Sehingga hadir orang yang sabar disayang Tuhan. Yaitu dia, makanya kita harus berlatih terus, teman-teman, berlatih terus untuk selalu melembutkan hati kita, melapangkan dada kita, minta sama Allah, semoga Allah tuh menjadikan kita tuh pribadi yang selalu rendah hati dan ikhlas. Dan juga tuh jangan sampai kita, ini ujian ya teman-teman ya, hinaan, cacian, makian, perilakuan yang tidak baik itu tuh ujian, ya kan? Dipuji-puji juga itu ujian, ya disanjung-sanjung itu juga ujian, kayak gitu. Jadi semua tuh ujian teman-teman. Makanya ingat waktu Sulaiman ini kan Nabi Ratu Bilqis yang menyembah dewa matahari, ya kan, menyembah matahari. Nah terus ada burung hut-hut yang melaporkan kepada Sulaiman, katanya ada satu kaum yang menyembah matahari bukan menyembah Allah. Nah terus Nabi Sulaiman mengundang Bilqis ke istananya. Nah sebelum Bilqis sampai ke istananya, Sulaiman berkata kepada kaumnya, katanya, siapa yang bisa membawa singgasana Bilqis di sini? Nah, salah satu jin mengatakan dia bisa, katanya. Dia bisa sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Nah, terus dijawab lagi salah seorang orang yang sangat soleh. Katanya, aku bisa mendatangkannya bahkan sebelum matamu berkedip. Nah, Masya Allah, tabarakallah, dan lakukanlah, kata Sulaiman. Dilakukan sebelum mata Sulaiman berkedip. Singgasana itu sudah ada di situ. Singgasana Ratu Bilqis itu sudah ada di hadapan Sulaiman, seperti itu. Nah, Sulaiman bilang apa? Sulaiman bukannya bangga di situ, justru dia mengatakan bahwasanya ini adalah ujian untuknya, apakah masih dan harus terus bersyukur kepada kebesaran Allah, seperti itu. Jadi begitu teman-teman. Jadi kita dipuji-puji, disanjung-sanjung, itu ujian, jangan senang, jangan bahagia. Boleh jadi itu nanti akan menjatuhkan kita, menjadi bumerang untuk diri kita sendiri gitu.